Salam, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita patut bersyukur pada Tuhan bahwasanya Ia baik dan sungguh baik terhadap kita. Nyata Tuhan telah menuntun menyertai kita di dalam semalam sentuh, di dalam peristirahatan kita, pribadi lepas pribadi, dan pagi ini kita telah bangun dengan tubuh yang sehat, bahkan napas kehidupan yang Tuhan telah karuniakan kepada kita pada pagi ini. Pagi ini kita akan melakukan renungan harian Rabu 4 Februari 2026. Tapi sebelum kita melakukan renungan ini, mari kita mohon pertolongan pada Tuhan. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan yang empunya hidup dan kehidupan ini. Terima kasih atas tuntunan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa hamba-Mu rasakan. Terkhusus pada pagi ini ya Tuhan, kami akan membaca bahkan merenungkan akan sabda kebenaran-Mu lewat rehat pagi ini di dalam jemaat kami. Sertai kami ya Tuhan, di dalam kami akan membaca serta merenungkan akan sabda kebenaran-Mu ini. Kami adalah bejana tanah liat. Kami tidak mampu membaca bahkan merenungkan sabda kebenaran-Mu ini ya Tuhan tanpa tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu datanglah bersama-sama dengan hamba-Mu ini dan kami semua yang akan mendengarkannya diberikan kesehatan dan kekuatan agar firman ini menjadi obor, menjadi pondasi dalam kehidupan kami yang kami dapat pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan mengangkat tugas tanggung jawab yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Ini kami ya Tuhan yang datang kepadamu, sahuti dan dengarkan, yang kami alaskan demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan pagi ini terdapat dalam Lukas 6 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-26. Lukas pasal 6 ayat 17 sampai dengan 26. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Lalu Ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa.
Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencelah kamu serta mengolok namamu sebagai suatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikian sabda kebenaran Tuhan yang kita baca pada pagi ini. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Judul renungan kita pagi ini adalah berbahagia dan celaka. Kalau kita bawa dalam bahasa Toraja, kamasanangan na kasanggangan. Terang dan gelap adalah dua kondisi yang berbeda. Jika memasuki sebuah ruangan yang terang, maka kita dapat melihat semua benda-benda yang ada dalam ruangan tersebut. Sebaliknya, jika memasuki sebuah ruangan yang gelap, maka kita tidak dapat melihat barang-barang yang ada di dalam ruangan itu. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang yang datang dari berbagai daerah dengan berbagai penyakit. Mereka datang bukan hanya untuk disembuhkan, tetapi juga untuk mendengarkan pengajarannya. Dalam pengajaran itu, Yesus menjelaskan tentang perbedaan antara kebahagiaan dan kecelakaan. Ia menegaskan bahwa orang yang miskin, lapar, menangis, dan dibenci karena mengikuti Dia akan bahagia. Kebahagiaan itu berasal dari Kristus yang menghibur dan mengaruniakan kerajaan Allah kepada mereka. Sebaliknya, Yesus memperingatkan tentang kecelakaan bagi mereka yang mengandalkan diri sendiri dan haus akan pujian dan kehormatan. Mereka akan seperti umat Israel dahulu yang keras hati dan tinggi hati, yang pada akhirnya menuai celaka. Tentu tidak ada di antara kita yang menginginkan hidupnya celaka. Terlebih, Yesus tidak ingin melihat manusia menjadi celaka. Secara khusus, Ia tidak menginginkan kita sebagai pengikutnya menjadi celaka. Berbicara hari ini menolong kita untuk senantiasa menjadi mawas diri sebagai pengikutnya, bahwa
Dalam keadaan apapun kita, Ia senantiasa ada mengaruniakan kebahagiaan kepada kita. Kebahagiaan kita tidak tergantung pada keadaan atau pada cara orang lain memperlakukan kita, tetapi tergantung kepada Dia, Sang Pemilik hidup kita ini. Demikian renungan kita pagi ini. Semoga renungan kita pagi ini dapat menjadi obor, menjadi pondasi di dalam kehidupan kita yang dapat kita aplikasikan di setiap langkah kehidupan kita, terkhusus di dalam menjalankan kehidupan kita sehari ini. Semoga Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas tuntunan pemeliharaan Tuhan, di mana Engkau telah menyertai kami dalam waktu yang singkat ini untuk membaca serta merenungkan akan sabda kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami baca pagi ini lewat renungan harian mau menjadi pondasi, menjadi obor di dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami dapat pakai menjadi kekuatan dalam kehidupan kami untuk mengangkat tugas tanggung jawab yang Tuhan masih karuniakan kepada kita pribadi lepas pribadi. Dan pagi ini ya Tuhan, kami jemaat Tuhan menyerahkan seluruh keadaan kehidupan kami. Sertai kami, gembalakan kami ya Tuhan di setiap aktivitas kami, terkhusus di dalam kami berjemaat. Jaga lindungi kami ya Tuhan untuk senantiasa merendahkan diri satu dengan yang lain, tidak merasa diri lebih hebat dari yang lain, merasa pintar dari orang lain, tapi marilah kami senantiasa merendahkan diri dan memahami satu dengan yang lain untuk kebaikan jemaat kami. Berikanlah Roh Kudus-Mu kepada kami Tuhan, untuk kami jalani kehidupan kami hari ini. Ini kami yang datang kepadamu Tuhan, sauti dan dengarkan, yang kami alaskan demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Terima kasih. Inilah renungan rehat kita edisi Rabu 4 Februari 2026. Semoga Tuhan tetap menyertai kita. Selamat beraktivitas dan selamat menjalankan tugas yang Tuhan masih karuniakan kepada kita. Salam. Amin.